pasti percaya kepada Tuhan, karena dia tahu dia lahir ke dunia ini tanpa ada Tuhan tidak mungkin dia bisa hidup. Tapi itu tidak cukup sedemikian saja, tapi kita harus bertindak, harus kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk melakukan firman kebenaran. Jadi itulah makanya sangat berat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan taat dan setia, karena harus menanggalkan kedagingan kita. Jadi tidaklah seberapa manusia mau menanggalkan kedagingannya. Rata-rata manusia mencari yang indah-indah, mencari menyenangkan daging, mencari yang senang-senang. Jadi tidaklah seberapa manusia mau menyiksa diri. Seperti yang saya lakukan Bapak Saudaraku, itu namanya menyiksa diri secara manusia. Saya bekerja untuk manusia. Saya mendoakan orang sakit, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya yang berkorban, saya yang mengunjungi dia, saya mendoakan dia, itu tidak masuk di akal. Kenapa? Karena rata-rata manusia bekerja itu harus mendapatkan upah, harus mendapatkan gaji. Tapi yang saya lakukan selama ini Bapak Saudaraku, saya yang datang, saya yang habis. Jadi itu tidak masuk di akal, tidak masuk di akal, tidak logika secara manusia. Saya melayani ke penjara, saya juga membawa makanan ke penjara. Itu tidak logika. Harusnya saya dibayar untuk melayani ke penjara. Seharusnya secara manusia, jika kita bekerja pasti kita dibayar. Ternyata saya yang mangkas, saya juga yang bayar. Itulah namanya cara halusnya. Jadi itulah yang saya lakukan Bapak Saudaraku. Namun begitu Bapak Saudaraku, saya tidak akan kekurangan. Karena apa? Karena Bapa kita begitu luar biasa. Kita pasti dibela. Tuhan pasti memberi yang terbaik kepada kita. Tuhan tahu apa keperluan kita. Jadi Bapak Saudaraku, jangan khawatir. Jangan pikirkan bagaimana ini, apa yang saya sampaikan ya, apa yang saya kerjakan ya. Yang penting kerjakan saja. Dapat firman sepatah dua patah, kerjakan, bertindak terus. Jangan hanya mengerti saja, jangan hanya membaca saja, jangan hanya menjadi orang Kristen saja, jangan hanya ikut-ikutan saja, tapi bertindaklah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ayat 23 tadi mengatakan kepada kita, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amat mukanya sebenarnya di dalam cermin. Jadi katanya Bapak Saudaraku, jika kita hanya mendengar untuk kita tinggalkan, itu ibaratkan orang yang bercermin di kaca. Bercermin di kaca, dia bercermin, dia melihat mukanya bagaimana cantiknya, tapi ketika dia meninggalkan kaca, dia lupa bahkan dia bagaimana wajahnya sebenarnya. Jadi Tuhan mengatakan jangan seperti itu, tapi kita melakukan, bertindak. Jangan kita hanya melihat, jangan hanya kita mendengar, jangan kita hanya ikut-ikutan, tapi kita bertindak seturut apa yang difirmankan Tuhan. Jadi ayat 24 mengatakan kepada kita, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi katanya tadi, bagi orang yang memandang bercermin di kacamata, di cermin, dia memandang mukanya, dia tahu mukanya bagaimana cantiknya, bagaimana indahnya, dia lihat mukanya. Tapi ketika dia pergi bepergian, dia lupa bagaimana bentuk mukanya, bagaimana perutnya, bagaimana indahnya, bagaimana cantiknya, lupa. Jadi jangan seperti itu, Tuhan mengatakan. Tapi kita itu, marilah firman Tuhan ini melekat dalam hati kita, melekat dalam hati kita setiap saat. Kemana saja kita itu ada dalam Tuhan. Firman Tuhan hidup dalam diri kita ini, menyatu, sehingga Tuhan itu menyatu dalam kita. Jadi tidak hanya di gereja kita butuh Tuhan, tapi setiap saat, kemana saja selagi kita masih hidup,
Tuhan tetap di dalam hati kita. Itu mau Tuhan. Makanya tadi seperti bilang tadi, jangan seperti kita bercermin. Bercermin tadi kita hanya di rumah saja bercermin, ketika kita berpergian kita akan lupa. Tapi jika kita firman Tuhan tadi ada melekat dalam hati kita, kemana saja kita berangkat, kita sudah menyatu bersama Tuhan. Jadi itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi jika ada tantangan, masalah, pergumulan di dalam perjalanan kita, kita ada Tuhan. Mungkin pun ada kita disinggung orang, kita tidak repot karena ada roh Tuhan dalam hati kita. Kita tidak spontan karena ada pembela kita. Jadi itulah bedanya kita melakukan firman kebenaran ini, karena ada roh Tuhan bekerja. Jika tidak ada roh Tuhan bekerja, kita tidak akan mampu untuk melakukan firman kebenaran ini. Tidak satu pun mampu untuk melakukannya. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena tidak bisa memperjuangkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya katanya lebar jalan ke api neraka, sempit ke jalan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin kita ini yang mendengar video ini, kita semuanya selamat, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Itulah tujuan sehingga saya membagikan renungan firman kebenaran ini setiap pagi, Bapak Saudaraku. Bukan karena pamer-pamer, bukan karena ingin tampil-tampil saja di YouTube, bukan Bapak Saudaraku. Tapi saya ingin berbuat kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pagi ini yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah yang bisa yang saya bagikan, karena saya tidak punya uang. Saya hanya bisa berikan firman pemberian Tuhan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saya itu laksanakan semampu saya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan ayat 25 tadi kepada kita, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku, jadi kita oleh kemerdekaan kita di dalam Tuhan, jangan kita sia-siakan. Yesus sudah memerdekakan kita, darahnya sudah tercurah untuk menebus dosa kita, membayar dosa dari nenek moyang kita. Kita sudah tebus lunas. Dari itu Bapak Saudaraku, jangan kita sia-siakan pengorbanannya. Jadi haruslah kita bertindak rasa terima kasih kita, di mana Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan mengatakan, dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan Yesus kok baik, Yesus mengasihi saya, Yesus peduli pada saya, Yesus mengampuni saya sudah selamat. Tapi kita berbuat dosa lagi, itu Tuhan mengatakan jangan. Jadi Bapak Saudaraku, makanya harus kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan kita menganggap kita ini sudah beres, jangan kita menganggap ini sudah selamat, jika kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan, taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah gampang mendapatkan kehidupan yang kekal. Salahkan menjadi pegawai negeri aja susah Bapak Saudaraku. Ini mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya memangnya surga itu gampang, memangnya surga itu murahan. Jadi jangan kita berpikir seperti itu Bapak Saudaraku. Marilah berusaha. Selangkan mengambil pegawai negeri aja mati-matian manusia untuk memperjuangkannya. Ini hidup kekal selama-lamanya. Itu tidaklah segampang itu Saudaraku.
Jadi bisa kita praktekkan bagaimana mengambil pegawai negeri aja, kita mati-matian berusaha supaya dapat. Itu pun kalau dapat. Ini kita mengatakan mendapatkan kehidupan yang kekal, cukup percaya saja. Iyo. Berarti surga itu murahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka Alkitab. Bercerminlah, berkacalah, lihatlah, pandanglah, supaya kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Jika kita tidak bercermin kepada Alkitab, sehingga kita tidak mengerti apa sebetulnya yang harus kita kerjakan selagi Tuhan memberi kesempatan buat kita. Kita menganggap kita ini sudah bebas. Kita menganggap kita ini sudah selamat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kuncinya adalah firman. Bukan perkataan-perkataan manusia, tapi kuncinya firman. Karena yang menyelamatkan kita bukanlah perkataan-perkataan manusia, tapi menyelamatkan kita adalah firman. Karena firman, karena Tuhan, karena kita tahu di mana Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika kita percaya firman ini adalah Allah sendiri, mari kita baca kembali kepada firman kebenaran, supaya Allah ada di dalam hati kita, kita ada di dalam Allah. Jadi gampang sebetulnya Bapak Saudaraku, jika kita tidak mengandalkan kekuatan kita, jika kita tidak mengandalkan kegigihan kita, jika kita mau membuka hati, tunduk dan taat dan setia, Tuhan akan berkarya. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan mengajari kita. Tuhan akan menyertai kita. Jadi bukanlah dengan kekuatan kita. Memang jika kita berpikir dengan logika kita, dengan akal kita, tidak mungkin kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita melihat Bapak Saudaraku bagaimana Nabi Nuh. Jika dia berpikir dengan logika, wah, bagaimananya Tuhan ini dibikin kapal di atas gunung soalnya begini besarnya dengan ukuran segini. Wah, apanya mau Tuhan ini? Memangnya aku tidak punya anak? Memangnya aku tidak punya istri untuk memberi nafkahnya? Tentu Nuh mengatakan seperti itu. Tapi nyatanya Nuh tidak komplain. Nuh tidak bersungut-sungut. Tapi Tuhan punya perkara. Ternyata Bapak Saudaraku, walaupun mungkin kapal di atas gunung tadi begitu besar, nyata semuanya selesai. Bahkan Tuhan mengatakan, engkau kumpulkan semuanya yang ada hidup dalam dunia ini sepasang. Coba Nuh berpikir dengan akalnya, dengan pikirannya. Yah, bagaimana saya mengumpulkan harimau sepasang? Bagaimana saya mengumpulkan singa sepasang? Ya maulah aku terkam. Belum pun mengumpulkan, saya sudah mati duluan. Jika dia berpikir begitu, saudaraku, tidak akan terjadi. Sehingga pasti Nuh akan komplain. Tapi Nuh tidak komplain, tapi dia taat setia saja. Tuhan punya cara. Sehingga memang betul Bapak Saudaraku, Nuh tidak mencari satu persatu untuk mengambil binatang-binatang sepasang, tapi ternyata memang satu persatu datang, sepasang-sepasang semua datang kepada Nuh, masuk ke dalam bahtera. Jadi itulah artinya cara Tuhan, bukan cara manusia. Jadi begitulah kita hidup dalam Tuhan ini Bapak Saudaraku, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Yang penting kita membuka hati, taat dan setia. Semuanya itu adalah cara Tuhan. Mungkin tidak mungkin dengan cara manusia, tapi dengan cara Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Dia menciptakan dunia beserta isinya. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang untuk memikirkan jika kita pikirkan secara otak dengan segepok ini, saudaraku. Tidak gampang memikirkannya hal-hal tentang kerajaan surga. Makanya Bapak Saudaraku, kita ditipu oleh penghuni-penghuni dunia ini, karena kita ditipu oleh setan supaya kita satu pun tidak selamat, sehingga manusia nyaman dan tentram untuk mengikuti aturan-aturan manusia. Kita digiring pelan-pelan, perlahan-lahan supaya kita lupa
akan firman kebenaran, supaya satupun kita tidak selamat, supaya semua manusia binasa. Itu rencana penghuni dunia ini, saudaraku. Jadi jangan kita ikut ambil Bapak saudaraku. Jangan kita itu mundur dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak saudaraku. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan kita erosi, jangan kita menjadi terikut arus dunia ini, saudaraku. Jadi mari kita baca firman Tuhan ini kembali, taati, lakukan, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Di sini kita melihat Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi katanya Bapak Saudaraku, kita bertindak mengunjungi janda-janda, mengasihi yatim piatu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberikan semangat, spirit, supaya dia jangan dipengaruhi dunia ini, supaya dia jangan hanyut oleh godaan-godaan dunia ini, saudaraku. Jadi itu tidak seberapa kita mau melakukannya. Apalagi Bapak saudaraku, seperti saya berangkat pergi melayani ke penjara, memangnya kau digaji? Apa yang kau dapat melayani ke penjara? Itu dunia mengatakan, saudaraku. Ini kau yang habis, kau yang pergi, kau yang habis. Jadi itu pekerjaan apa itu? Tapi firman Tuhan mengatakan, apa yang kau kerjakan yang kecil yang paling hina di dunia ini, itulah untuk aku, kata Tuhan, Bapak saudaraku. Jadi saya bekerja itu bukan untuk manusia, saya itu bekerja untuk Tuhan. Saya melayani penjara-penjara itu karena Tuhan mengatakan, ketika aku dalam penjara, engkau jenguk aku. Ketika aku sakit, engkau jenguk aku. Ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau berikan aku pakaian. Itu firman Tuhan. Itu saya lakukan semampu saya. Jadi bukan saya ini orang hebat, sok-sokan memberi, bukan. Tapi karena itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kita harus upayakan, harus kita lakukan semampu kita. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena anjuran orang lain, bukan karena ada iming-iming dan itu, bukan supaya karena ada gini-gini, supaya ada udang di balik batu, bukan. Tapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak dituntun Roh Kudus, itu tidak akan kita lakukan. Karena itu secara manusia pekerjaan konyol, pekerjaan sia-sia. Itu namanya kurang kerjaan. Bahkan orang teman-teman saya mengatakan, ngapain pula kau kunjungi dia? Kau kenal dia? Tidak, katanya. Kecuali tadi pemilihmu, bolehlah kau kunjungi dia. Ini enggak. Penjara dia wajarlah, ia dihukum karena kejahatannya, katanya. Nah, jadi itu kata-kata manusia. Tapi jangan itu membuat kita lemah. Karena apa? Karena kita melakukan firman kebenaran. Jadi itulah Bapak Saudaraku, firman di pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan supaya kita kembali kepada firman kebenaran. Karena tanpa kita melakukan firman kebenaran saat ini, Saudaraku, banyak gelombang, banyak liku-liku, banyak harus yang kita seberangi begitu deras. Jadi kita tidak akan mampu menyeberang jika dengan kekuatan kita, karena ombak begitu besar. Jadi harus kita buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus akan menuntun menyertai kita sepanjang kehidupan kita sampai kita tiba di rumah Bapa. Karena dia katakannya, dia akan menyelamatkan kita, menuntun menyertai kita menjadi anak-anak Allah. Jadi terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan, kembalilah kepada Alkitab yang kita percaya sebagai orang Kristen. Taat, setia, lakukan, Tuhan akan berkarya. Terima kasih banyak.
jaga kesehatan, karena tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Shalom.